Itu Naomi harus bayangkan ya, itu airportnya itu sudah rusak, itu pohon kelapa udah nggak ada lagi, rumah semua nggak ada lagi, orang mati banyak sekali, bangkai-bangkai masih di mana-mana. Hai Sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast. Saya dengan Naomi, your host for Iksa Podcast. Saya bersama dengan Pak Handoko Ngadiman dan Pastor Tommy Pacatang hari ini. Kita ingin membicarakan tentang pentingnya sebuah tata kelola, board governance, kepengurusan dalam sebuah lembaga. Yuk kita lanjut kupas lebih lanjut. Saya ingin bertanya, sebenarnya dalam sebuah lembaga nih Pastor Tommy, Pak Handoko, seberapa penting sebuah kepengurusan, orang-orang di kepengurusan itu menghidupi visi, misi, dan juga nilai-nilai. Dan apa yang akan atau bisa terjadi bila visi, misi, dan nilai-nilai tersebut tidak dihidupi oleh anggota-anggotanya. Mungkin silakan Pak Handoko. Ya, mungkin saya dari yang pertama, Pak Tommy yang kedua ya. Jadi gini, kita ini kan kumpulan dari orang-orang yang sukarelawan, yang sebenarnya tidak dibayar untuk menjadi pembina atau pengurus atau pengawas di dalam satu yayasan. Yang paling penting adalah dimulai dari punya passion, yang mungkin beragam tetapi punya satu kesamaan, warna yang sama. Nah, disinilah penting peran daripada pembina, karena pembina itu kan yang mengangkat pengurus dan pengawas, yang juga the guardians of the vision mission. Jadi orang-orang yang memang yang melahirkan yayasan tersebut, atau orang-orang yang mempunyai yang menjaga visi misi itu. Nah, itu ditanam melalui apa? Waktu proses canvassing dan rekrutmen daripada pengurus dan pengawas maupun pembina. Jadi misalnya waktu misalnya melalui jaringan mereka bisa menominasi orang-orang yang punya passion, punya holy discontent, yang mengatakan bahwa ini tidak seharusnya begitu, bahwa anak miskin itu tidak seharusnya stunting, bahwa anak-anak itu harus sekolah gitu loh. Nah, dari mereka dari kan kelihatan dari patternnya apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, kemudian punya modal sosial tentu saja, dan juga mereka punya kalau di kita adalah bicara tentang punya kedewasaan secara rohani dan juga punya keahlian yang dibutuhkan di dalam kepengurusan tersebut. Nah, waktu visi misi ditanamkan, dia belum menjadi board, dia masih diajak ngomong. Ini loh bahwa lembaga ini visi misinya begini. Nah, kalau sudah membangun relasi itu, kemudian baru ditanya apakah Anda bersedia untuk mengajukan diri sebagai board. Makanya ada formnya kan, Naomi. Nah, form itulah kemudian mereka mengisi profil mereka, kemudian mereka menyatakan bahwa saya bersedia. Nah, disitulah proses seleksi yang dilakukan oleh pembina. Nah, di dalam proses itulah kemudian yang kedua yang penting sesudah mereka menjadi anggota, apakah pembina, pengurus, pengawas, yang kedua yang penting itu adalah proses onboarding, orientation. Nah, disinilah penting untuk mereka memahami anggaran dasar, rumah tangga, dan lain-lain, termasuk visi misi yang tadi Naomi sampaikan. Bukan hanya di dalam ruangan, Naomi, atau Pak Tommy, tetapi juga mereka kunjungan ke tempat-tempat di mana yayasan itu melahirkan, menghidupi, dan menjalankan visi misi melalui program-program mereka. Melalui video, melalui banyak hal, juga kebijakan-kebijakan, keuangan, dan banyak hal yang lain, sehingga mereka bisa melihat, oh ini loh, yayasan ini melakukan seperti ini, di lapangan, di kantor, operasional, dan lain-lain. Nah, habis itu mereka dijelaskan bahwa ini tugas tanggung jawab kamu. Tetapi dalam tugas tanggung jawab, ini untuk jejak-jejak kamu, langkah-langkah kamu mencapai visi misi. Contohnya, waktu saya di satu lembaga internasional, semua staf baru itu selalu orientasi pertama dengan saya sebagai direktur nasional. Kenapa? Karena disitulah kesempatan saya untuk membagikan, mengimpartasi visi misi daripada organisasi tersebut kepada mereka. Mungkin begitu, Naomi. Nah, bagaimana misalnya tugas dan tanggung jawab Pastor Tommy dan juga visi dan misi tidak dihidupin? Apa akibatnya dari hal tersebut di sebuah lembaga ataupun hubungan antara satu sama lain dari pembina, pengurus, dan pengawas? Itu dampaknya terlalu besar. Terlalu besar negatif ya kepada organisasi dan juga kepada staf-staf di dalam organisasi. Karena kalau misalnya sebagai anggota pengurus, pembina, pengawas, dan badan pengurusnya itu tidak menghidupi atau mereka tidak terlibat penuh atau tidak mendukung organisasi tersebut, nah
itu sulit dari direktur nasional untuk to exact commitment juga kan dari tim. Itu kan harus ada yang barusan saya belajar di DAC, direction, alignment dan commitment. Ya. Yang seharusnya ada supaya kepemimpinan itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, kalau misalnya kurang atau tidak ada, itu berdampak negatif besar kepada staf-stafnya. Yeah. Nah, salah satu yang saya lihat ini bukan yang negatif tapi positif, karena anggota board dia waktu Habitat barusan mulai ya tahun 2009-7 Habitat baru mulai. 97. Ya 97. Ya. Di Indonesia. Di Indonesia ya, di Indonesia. khususnya ya. Oh, di Indonesia. Cukup lama ya Pak. Dan belum ada dana. Ya. Berarti kantornya Habitat di salah satu rumah dari badan pengurus. Dari badan pembina. Ya. Dan saya tiba tahun 2001 dengan keluarga saya tahun 2001. Nah, kita juga ruangan kita atau kantor kita juga di salah satu anggota board. Yang ada di rumahnya ada di Citra Garden 2. Kita pakai itu 1 tahun kita di sana. Nah, setelah itu kita pindah ke ini yang BRI 2. Udah mewah ya, udah BRI, mewah. BRI 2 udah mewah ya. Lantai 17 ya, lantai 17. Dan dari situ kita dapat lantai 17, kita masuk karena kita dapat donasi juga dari salah satu donor kita. Ya. Yang meja-meja dan apa. Dari situ kita pindah ke dekat sini, ya di dekat sini. Jalan Panjang. Jakarta Barat ya. Jalan Panjang di Geraha Puspa. Geraha Indramas. Ya. Geraha Indramas di sana. Pindah-pindah jadinya Pak ya. Ya, ke Geraha Indramas, tapi kita satu ruko yang kita itu ruko salah satu anggota board. Dan kita nggak bayar, kita pakai itu lama. Ya. Lama. Karena board ini menghidupi kalau Habitat for Humanity memberi peluang kesempatan untuk masyarakat yang kurang mampu mempunyai rumah yang layak huni, kita juga diberi kesempatan untuk mempunyai kantor dan juga yang kita pakai tanpa kita membayar. Nah, keterlibatan board itu memicu anggota-anggota di tim yaitu lebih semangat lagi. Karena board itu memang mereka yang memimpin, mereka apinya dari situ. Dari situ. Dan kalau ada misalnya kita kan invite mereka, mengundang mereka untuk ikut bangun rumah. Kalau ada donatur yang misalnya ada satu perusahaan yang mereka mau volunteer bangun rumah, kita undang dari board. Ya, karena kehadirannya board itu memberi semangat. Ya. Kalau presidennya dari perusahaan ini ikut, kita harus ada satu anggota board yang ikut juga, karena supaya saling menyemangati. Kalau siapa yang pemimpinnya yang direktur, kita juga cari direktur. Mungkin yang dari senior management team sudah bisa. Tapi kalau presiden yang datang, kita harus mencari yang juga seimbang ya. Seimbang yang dari board. Boardnya itu suka dan juga mereka mendukung. Sangat komitmen. Sangat komitmen ya. Jadi itu Naomi saya ingat cerita itu ya. Ini Habitat ya. Ini ngomong Habitat karena sama-sama reuni Habitat nih ya Pak ya. Saya ingat sekali tsunami di Aceh waktu itu. Itu kita kalau nggak salah minggu kedua ya, kita sudah turun ke sana. Itu Naomi harus bayangkan ya, itu airportnya itu sudah rusak, itu pohon kelapa udah nggak ada lagi, rumah semua nggak ada lagi, orang mati banyak sekali, bangkai-bangkai masih di mana-mana. Nah, untuk teman-teman yang turun itu punya keahlian khusus. Nah, saya kalau nggak salah sama Pak Tommy itu turun minggu kedua atau minggu ketiga. Nah, Naomi mesti paham, kalau misalnya saya jadi direktur nasional waktu itu gitu kan, saya nggak mau ke sana, bahaya. Sama si punya anak istri, itu demoralize, menurunkan semangat teman-teman. Nah, waktu kita turun, itu kemudian board juga mau turun. Nah, itu dan peran board itu luar biasa dalam fundraising, di dalam waktu saya ingat
mereka sangat concern gitu loh. Keamanan dan lain-lain. Jadi kebersamaan, contoh teladan dari atas yang menyatakan, we are doing the same mission. Kita lakukan satu visi misi yang sama. Sambil contoh yang lain. Kalau saya tidak mau ke wilayah yang apa ya, orang-orang miskin ya, mungkin Pak Tommy bisa cerita itu yang siapa si pendirinya si Habitat siapa? Willard Fuller. Ya, dia lihat apa tempat slum, kemudian dia tanya Pak Tommy apa waktu itu? Dia waktu itu tahun 2003. Ya 2003. Kita ajak dia datang ke sini untuk meluncurkan programnya itu 1000 Houses Campaign. Dan 1000 rumah tuh dalam berapa lama Pak? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya. Dan itu kita punya event besar di JW Marriott. Ya. Launchingnya di JW Marriott. Kita jemput dia dari bandara. Ya. Nah, pada saat kita naik di bus kecil yang kita sewa, itu udah naik mau ke Grogol, ya ke Daan Mogot, Grogol. Ya. Itu kan dulu tahun 2003 yang dekat sungai itu rumah-rumah yang reot, rumah-rumah yang rumah kumuh. Dan dia tanya sama saya, karena dia lihat, nah ini kan mau masuk tol, Tommy, have you visited them? Ini apakah you udah pernah kunjungi mereka? Ya. Saya belum pernah kunjung. Saya bikin alibi. Bikin alasan. Alasan. Ini mereka they are not coming from Jakarta, they are from Lampung dan apa. Dan mereka cari nafkah di sini dan mereka tinggal di sini. Ya. Dan dia mesti looking at them dan dia tanya lagi, Tommy, have you visited them? As if dia nggak dengar. Iya. Dan, mereka udah digusur sama 3 kali, ya, digusur 3 kali karena mereka memang gak punya tanah di sana. Ya. Dan ketiga dia bilang, Tommy, you are not answering my question. Dia sekarang melihat saya dan he was crying. Yeah. Ini passion dia. Dia bilang, Tommy, you are not answering my question. Have you visited them? Apakah Tommy sudah mencium bau dari pada saat mereka bangun setiap pagi? Kemiskinan. Apakah Tommy sudah melihat bed check atau mengalami bed check rumah mereka di dalam atau di luar? Saya cuma tidak tanya you bangun rumah kepada mereka, tapi I'm actually saying is, have you visited them? Yeah. Have you identified yourself together with them? Yeah. Dan dia bilang sama saya, if I see somebody or a family that doesn't have a house to cover their head, provide them kehangatan siang malam. Yeah. Dia bilang, Millard, we still have one more house to build, the house of that family. Itu passion. Yeah. Dan itu dimulai dari pemimpin. Yeah. Dan dia adalah pendirinya. Nah, memang kalau pemimpin kehilangan visi, kehilangan passion, holy discontent, itu sebenarnya hilang semua itu. Yeah. Jadi makanya tadi Naomi tanya, visi misi kenapa begitu penting? Yeah. Karena yayasan itu hadir, exist ya, berada, dilahirkan karena visi misi tersebut. Betul. Kalau dia kehilangan visi misi tersebut, ngapain dia ada? Yeah. Misalnya kursi buat duduk, tapi kan nggak pernah lihat kursi tahu di kepala tuh. Nah, kenapa misalnya saya pernah kerja di Compassion Indonesia? Yeah. Kenapa Compassion tidak ada di negara-negara tertentu? Misalnya Singapura. Yeah. Karena tidak ada anak miskin tanda kutip. Nah, di negara tertentu Afrika dan beberapa negara Asia termasuk Indonesia dan di Amerika Latin, kenapa dia ada? Karena ada anak miskin. Yeah. Nah, disitulah penting visi misi. Keberadaan kita ke suatu yayasan atau suatu lembaga, lahir satu lembaga karena ada visi misi yang Tuhan taruh di hati pendiri dan juga pemimpin-pemimpin, termasuk pembina, pengurus, pengawas, dan eksekutif dan jajarannya. Maka itu sangat-sangat penting. Bagaimana Pak Handoko, Pak Pastor Tommy, kita bisa menjaga visi dan misi tersebut supaya tetap bisa dihidupi dari pemimpin dan seluruh orang di dalam lembaga? Tiap hari harus ngomong. Yes. Tiap hari. Ribuan kali. Saya ingat satu hari naik perahu dari Kupang ke pulau satu pulau kecil. Lagi di kapal saya tanya sama yang sebelah saya. Saya sebut namanya gitu ya. Mimpi kamu buat itu apa? Untuk anak-anak miskin di sana. Itu harus dilakukan berulang-ulang. Dan bukan dari omongan. Tapi from your heart. Dari hati kita. Jadi waktu di mobil, waktu kita jalan, kayak Yesus saja. Sama 12 murid. Jadi
waktu kita punya visi sesuatu, you have to live it out. Yes. Harus dihidupi. Dan itulah yang membuat satu yayasan, suatu lembaga itu hidup. Karena ada orang, nah ini ada satu kata adalah sacrifice. Pengorbanan. Ya. Tidak ada pemimpin yang bisa menghidupi atau membuat visi misi itu hidup kalau tidak ada pengorbanan. Agree. I think I closing it. Ya. Terima kasih sahabat Iksa sudah menonton bersama kami dan berapa pentingnya visi misi dan juga nilai-nilai di sebuah kepengurusan dan juga lembaga. Jangan lupa dicatat dan juga jika ingin tahu lebih banyak tentang pentingnya tata kelola dan apa saja yang bisa dilakukan, silakan mengunjungi websitenya Iksa di iccsa.id dan bisa melihat prinsip nomor 2 mengenai tata kelola dan kepemimpinan yang akuntabel. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.